Silakan. Oke, kita lanjut sekarang masih dari Premier League. Ini mengingat dari tim peringkat 4 besar tahun lalu ya, dan sekarang masuk Liga Champions. Ada Newcastle United, baru aja kemarin dia dapat kabar dia masuk grup yang cukup berat di Liga Champions, dan kemarin pun juga mengalami kekalahan berapa di Jal? Kemarin 3-1 dia kalah dari mantap ya. Brighton. Kok nggak menyebut nih? Kok nggak menyebut? Ya, itulah. 3-1 juga. Kan Newcastle kemarin lagi berapi-api. Oh, iya. Ternyata dibantai Iya, gitu. iya, iya, Penasaran. Dan coach juga bikin live komentarnya kan. Coach, lo apa yang bisa lo lihat dari Newcastle yang lo bilang gerasa-gerusuk, tapi dia tetap memainkan sepak bola yang nggak Inggris jadul gitu, nggak low block, nggak main kick and rush, tapi dia tetap berani untuk high defensive line kan, sebenarnya untuk pressing tinggi. Sebenarnya Newcastle nggak jelek-jelek amat dari sepak bolanya sebenarnya kan. Gue sih bilang apa yang gue katakan tahun lalu, ya terbukti bahwa ini tim sangat overrated. Ya. Satu, kenapa overrated? Dari sisi permainan, gue bilang there is no imagination untuk gue. Terlalu banyak otot, terlalu gerusak-gerusuk, dan end passing-nya jelek. Organisasinya itu jelek banget. Bukan jelek lagi, tapi jelek banget. Mereka beruntung loh, cuman kebobolan 3. Harusnya itu lebih banyak kebobolan. Kemarin kurang. Dan ya kembali lagi, Newcastle di bawah Eddie Howe nggak akan lebih bagus. Nah orang kan tahun lalu gue dikritik 4 besar. 4 besar kita bisa main itu karena Liverpool sama Chelsea bapuk, bukan karena lu hebat. Lu kemarin bisa dengan main power football lu bisa dapat banyak poin. Nah tahun ini permainan lu udah kebaca, nggak banyak tim udah ketarik dengan permainan lu. Brighton kemarin luar biasa. Mereka main fisik, main keras Brighton play their game. Brighton play their game. Dan pemain Newcastle benar-benar nguber pantat sebagian besar dari match. Mitoma. Ya. Nah, ya Mitoma, satu pemain yang kurang tuh gue di Brighton cuma Joao Pedro. Terlalu banyak dribbling, dan tiap kali dribbling hilang, Satu-satunya pemain yang gaya mainnya masih belum kelihatan nyetel ya. Iya, betul. Yang lain, gila, Brighton keren banget. Dan gue akan jauh lebih sering nonton Brighton sekarang. Gue happy nonton Enak Brighton. nontonnya. Karena untuk gue nonton bola itu harus happy. Lu tau gue kemarin Barca, karena gue fans Barca ya. Gue nonton 15 menit, 20 menit, suaranya doang, gue tinggal rebahan. Fucked up, man, ngerti nggak? Bener-bener fucked up Barca sekarang itu. Kembali lagi ke Brighton, gue sangat enjoy. Mungkin gue akan beli jersey Brighton. Nanti kalau di Inggris, ya menyumbang Brighton bahwa lu udah luar biasa bisa membuat Apresiasi. Apresiasi, bener. Walaupun mungkin nggak gue pakai, tapi ya Punya aja dulu. gue akan beli jersey-nya Brighton. Size L. Tapi itu harus nggak sih? Maksudnya bagaimana Iya, coach too sama harsh. Newcastle gitu? Iya. Kalau untuk Newcastle-nya buat gua coach sedikit too harsh karena tim ini walaupun dengan uang yang segitu banyak tapi pembeliannya juga cukup hati-hati. Sekarang trio barunya di tengah juga cukup bagus. Perubahan paling kelihatan adalah kemarin menjadikan Dan Burn sebagai bek tengah. Matt Target yang udah lama nggak main di kiri. Serangan dari kirinya nggak ada. Trippier kemarin hanya fokus ngejagain Mitoma. Di mana Trippier biasanya tuh main tinggi banget untuk menjadi end pass. Makanya tadi ada bener juga Coach kalau bilang end pass dari Newcastle ini hancur banget karena pemain-pemain yang biasa menjadi pemberi end pass-nya itu fokus di belakang untuk menjaga Mitoma gitu. Nggak mau head to head gitu. Kalau ya udah saat gue bertahan saat gue nyerang gitu. Newcastle yes kalah sama 1-0 sama City. Tapi kalau lu nonton pertandingan Newcastle sama City, Newcastle lumayan merepotkan City gitu. Karena City juga jelek. Iya, oke. Cuman ada faktornya juga. Membuat City akhirnya kesusahan juga selevel Newcastle bisa merepotkan tim sehebat City gitu, bisa bikin jelek sama seperti kemarin Brighton juga. Mungkin ini Newcastle sama seperti City waktu cuman menang 1-0 lawan Newcastle. Emang bukan harinya aja gitu karena secara hasil pun juga kemarin ada kesalahan Pop juga dari gol shootnya lepas. Ada blundernya juga. Lu lihat Arsenal yang bertahun-tahun dibantai sama City sekarang bisa nahan seri 90 menit. Yes, itulah. Something wrong dengan City. Itulah evolve Coach. Tim itu ada yang berkembang. Nah, itu makanya gue bilang tadi Brighton emang sekarang lagi berkembang. Newcastle pun juga demikian berkembang. Artinya bahwa
kalau dibilang nggak menarik, emang ini seperti yang Panji bilang tadi, ini emang klasik Eddie Howe banget. Gamenya nggak jauh beda sama Bournemouth, cuman kualitas pemainnya sedikit meningkat. Trio di tengahnya Joelinton, Joelinton, terus ada Bruno Guimaraes dan sekarang ada Tonali. Kelihatan belum, karena masih mending sama Longstaff waktu main dibandingkan sama Tonali. Kehilangan sama si siapa tuh yang akhirnya yang gimbal tuh Maximan kelihatan banget. Babak pertama dia pakai Gordon, babak kedua pakai Harvey Barnes. Kelihatan sekali lemah. Kemarin si kalau bahasa Koci Almiron yang diganti, terus Aldiron yang diganti, si Isak ke kanan, Gordon ke kanan. Artinya sedang mencoba banyak hal kemarin karena kelihatan banget Brighton terlalu all round mainnya dari depan dan belakang bagus sekali. Lu nilai Newcastle lawan Liverpool lah 10 orang. They cannot kill the game. Bukan cannot kill the game aja, bahkan Liverpool lebih mendominasi. Mereka they don't even create chance. Gordon ini pemain berbakat tapi ya very textbook. Sangat textbook, nggak ada imajinasi. Satu lawan satu ngelewatin crossing, satu lawan satu ngelewatin crossing. Jadi ya kalau dibilang membuat City repot, oke, I can accept that. Tapi City juga ancur-ancuran. Lawan City bisa lawan Arsenal kalah atau seri 90 menit, ya something wrong dengan City. Karena tahun-tahun sebelumnya Arsenal dibantai terus. Nah, berkaitan sama Newcastle lagi nih, Mas. Kalau soal Newcastle, Coach, prospek dia main di Liga Champions dengan grup sedemikian beratnya, menurut Coach dia akan berbicara banyak sama apa lu dah nggak bakal lolos grup. nggak lolos bahkan deh, juru kunci. Oh, jadi jersey Brighton tuh. Sama jersey Brighton. Dari Bang Aldi. Tiket London berani nggak? Oh, boro-boro mikir gitu, enggak deh. Kan tahu jawabannya pasti enggak gitu ya. Kan tahu. Sama juga. Dia satu grup sama Milan. Dortmund, PSG. No hope. PSG 2 musim terakhir cuma 16 Bahkan besar. UEL aja belum tentu lolos. Gue bilang Milan, gue lebih unggulkan Milan dikit daripada Newcastle. Gue Milan jadi juara grup di sini gua rasa, dan Newcastle ada Nah peluang. kalau itu gue berani taruhan juga, nggak bakal Milan jadi juara grup. Gue Milan sama Newcastle. PSG enggak Milan Newcastle gue justru. PSG gue dari 2 musim terakhir cuman bisa lolos sebagai 16 besar, permainannya sampai segitu-segitu aja, dan gue belum melihat This is PSG. different team loh PSG. Iya makanya gue bilang gue belum lihat Milan PSG dengan Randal Colomwani, terus juga dengan Asensio. Kemarin menghadapi Lyon pun gue nggak nonton kemalaman. Gue belum tahu nih seperti apa. Cuma kalau Milan gue udah nonton, Newcastle gue udah nonton, Dortmund gue udah nonton. Gue belum tahu PSG under Enrique. Gue belum tahu bakal seperti Gue bilang apa. PSG juara grup. Juara grup ya. Secondnya, juara duanya? Dortmund. Ya? Nah, malah Dortmund malah jelek sekarang Dortmund menurut gue kayaknya. Liga Champion beda. Dortmund. 3 Milan baru 3 juru kunci Milan, Newcastle. 4 tim dari desa Newcastle. Ya, tapi kita lihat lah nanti karena biasanya dalam Liga Champions itu nggak melulu di atas kertas karena ada tim-tim yang bermain dengan pragmatis dan juga luck-nya besar itu kadang-kadang juga bisa membawa mereka lolos dari fase grup.